Capek kita nyerah. Kita nyerah aja Kak. Ayo Kak nyerah yuk. Nyerah aja. Udah gak usah berjuang lagi. Udah capek banget berjuang. Gak usah berjuang lagi lah Kak. Kenapa Kak Vina? Kalau kita gak menang-menang kita kita harus gak semangat bebas. dong Kak Vina. Enggak, aku mau nyerah. Kita Udah capek Kak Vina. Iya capek lah Kak, kita gak menang-menang. Emang kita kapan menangnya? Kita menang kapan? Kita bebas kapan Kak? Kan kita udah bebas Kak Vina sebenarnya memang. Kita udah bebas. Iya. Berarti kita gak perlu tembak-tembak Iya, orang. ya, sebenarnya kita nggak perlu Kak Vina. Gak perlu menyakiti orang pakai ini ya Kak? Iya. Loh, berarti buang aja lah Kak. Kita buang aja lah ya. Buang sama-sama aja ya. Kak, berarti kita udah Oke. bebas nih Kak. Bebas kita Kak Kita Vina. bebas, kita merdeka Kak. Merdeka kita Kak Kita Vina. merdeka guys, Bener, teman-teman adik-adik, kita merdeka. Kita merdeka. Kita udah merdeka dong Kak, berarti kita merdeka oleh siapa sih Kak? Kita merdeka dari kebohongan kita Kak Vina. Berarti Dari dosa-dosa kita. Oh, dari belenggu-belenggu dosa kita udah Betul. dimerdekakan Kak. Iya Kak Vina. Ih seneng banget dong Kak. Iya, Siapa yang pastinya bantu kita Kak? Emang kita bisa membebaskan itu semua Kak? Pakai bantuan Kita sendiri? tanya yuk adik-adik kita yang di rumah. Iya, Mungkin ada yang siapa tahu sih? ya? Siapa yang bisa nolong kita ya teman-teman membebaskan dari setiap dosa-dosa ini? Ada yang tahu? Tahu kayaknya Coba Kak. kalian tahu nggak? Pasti Kalau semuanya tahu, tahu. komen ya Kak. Iya. Iya dong adik-adik. Wah, luar biasa Kak Vina, udah ada yang jawab. Siapa Kak? Tuhan Yesus katanya Oh Kak Tuhan Vina. Yesus. Iya senang banget kita dibebaskan oleh Tuhan. Yesus. Oleh darah Yesus teman-teman. Kita Betul. merdeka. Merdeka adik-adik, Ih, merdeka keren banget. teman-teman. Udah yuk Kak kita muji Tuhan aja lah Yuk, Kak. oke, kita muji siapkan Tuhan. hati kita ya. Ayo Kita adik-adik. siapkan seluruh hidup kita untuk memuji Tuhan. Betul, kita udah pakai kostum ini ya Kak. Iya benar. Keren kan Kak Vina? Betul nih Kak, kita udah jadi prajuritnya Tuhan Iya. Yesus. Ayo adik-adik, kita siapkan posisi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke. Katakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas sudah oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi katakan saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Yes. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi katakan, mari. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas, darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi kali ya Kak Vina ya. Boleh Kak? Yuk adik-adik. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Siap-siap adik-adik ya. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang siap-siap. Sekarang Saya bebas, bebas. Haleluya. Yeay, senang banget, tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Oke, ayo terus semangat ya Kak. Oke, tetap Kita semangat udah ya, Kak. bebas. Kita udah bebas. Sekarang Kalau kita naik gunung ya Kak. kita udah bebas terus kita mau naik nih Kak ya. Betul. Oke, yuk siap-siap ya Kak Rayakan Vina ya. kebebasan kita di gunung Oke. dimanapun itu karena Oke deh, siap Tuhan Kak Vina. Yesus. Yuk. siap-siap adik-adik. Ambil Kita posisi mau- lagi. Iya, kita mau naik nih. Daki-daki gunung. Siap-siap. Ih, seru banget ya Kak. Iya seru Kak Vina. Enak deh kalau udah bebas. Terus kita sekarang mau naik nih. Seru banget. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Sekali lagi. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan Kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka kau ada di duka
posisinya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Siapa? Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sana. Siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa? Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Yesus ya Kak Vina. Betul Kak, di mana-mana, dimanapun kita berada, ada Luar Tuhan biasa, Yesus yang betul, menyertai ya hanya Kak. Yesus ya Kak Vina ya. Wah enak banget Benar. teman-teman jadi anak Tuhan. Benar ya Kak Vina. Kita selalu dijagain dimanapun kita berada, Betul. makanya bisa menang, ya kan Oke. Kak? Adik-adik di rumah siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oh Kak Vina, kita semua siap ya Kak Vina. dong, Kak. Oke adik-adik, Siap. yuk kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan posisi yang terbaik untuk Betul. Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Benar ya Kak Vina ya? Betul Kak. Kita tenangkan hati kita adik-adik. Yes, amin. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan kita, bikin kita kuat, bikin kita semangat berjuang. Bebas juga dari setiap dosa-dosa kita ya Kak Vina. Yes, betul Kak. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tapi Tuhan sudah buat kita bebas adik-adik. Dari setiap dosa, dari apapun itu Tuhan membawa kita ke dalam kemenangan. Mari adik-adik kita tenangkan hati, kita undang Roh Kudus, Yes, amin. kita sembah Tuhan. Kita katakan, ku rindu Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya.
adik-adik nikmati kehadiran Tuhan. Gak usah mikirin kanan kiri, fokus sembah Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus Kau dambaan hatiku. Yesus, Yesus Kau dambaan hatiku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah bebas. Kami sudah merdeka Tuhan di dalam Engkau. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Yes, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari yang indah ini. Di hari ini Tuhan kami mengucap syukur Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Bagi setiap kami di tempat ini. Bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau tahu apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap anak-anak di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami mau buka mata kami lebar-lebar. Untuk kami melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Yes. Yes. Yesus. Yeay. Merdeka. Wah, luar biasa adik-adik. Kakak-kakaknya tadi semangat banget. Ada Kak Vina, ada Karyana, ada Kak Ica. Ada anak kecil tadi yang lewat. Siapa coba? Tahu nggak siapa tadi anak kecil yang lewat? Lagi masa perang. Oh iya, namanya Sevin ya. Nah adik-adik, wah ini di bulan Agustus ini pasti adik-adik banyak ngeliat bendera merah putih, ada poster-poster ya, ada lagu-lagu kebangsaan. Ramai deh, ada apa ya? Kira-kira ada apa ya Kak? Oh, ada apa? 17-an, oh iya. Ada 17-an. Adik-adik tahu nggak 17 Agustus itu hari apa? Coba tulis silakan di komen ya. Kalau bisa jawab adik-adik 17-an hari apa? Oh hari Selasa, betul. Tapi ada satu yang istimewa adik-adik di hari Selasa itu ya. Yuk kita lihat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat gambarnya. Wah ini bapak-bapak para pendiri negara bangsa Indonesia. Siapa yang tahu Bapak ini? Oh ada, siapa namanya? Bapak Soekarno, betul sekali. Pada tanggal 17 Agustus, Bapak Soekarno atau Eyang Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kalau yang di sini siapa nih? Ada yang kenal nggak nih kira-kira? Enggak Kak, oh iya itu udah foto lama ya. Nah pada waktu itu, ini kakak ambil dari gambar Bandung Lautan Api. Jadi Bandung terjadi peperangan,
banyak yang bangunan-bangunan diruntuhkan supaya apa? Supaya penjajah tidak datang ke sana. Gitu. Adik-adik, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan sangat-sangat susah adik-adik. Dengan darah, dengan nyawa, dengan air mata, dengan penderitaan. Aduh, pokoknya dari Sabang nih ya, nih. Sabang di mana nih? Oh, Sabang di sini Kak, di ujung Pulau Sumatera. Dari Sabang sampai Merauke. Meraukenya sebelah sini. Ini nih, di Papua. Seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Dan atas kasih karunia Tuhan, kita bisa merdeka. Bapak Soekarno dan Bapak Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak itu, adik-adik, seperti sekarang ini kondisinya, adik-adik bisa ke sekolah, ya, tapi masih online ya. Sebelum pandemi kita bisa berangkat sekolah. Tapi kalau masa penjajahan, gak bisa adik-adik. Kita semua ketakutan, kayak tadi dramanya. Ada suara tembakan di mana-mana, ada bom yang tiba-tiba meledak. Ngeri ya, kita dengar petir aja udah takut adik-adik, apalagi kita dengar suara tembakan. Wah, kalau kebayang pada waktu itu, kasihan sekali anak-anak ya. Takutan, gak bisa sekolah, gak bisa belajar, gak bisa jalan-jalan mungkin ya. Nah, tapi puji Tuhan ini kasih karunia Tuhan untuk bangsa kita. Sehingga kita diizinkan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Amin adik-adik? Amin. Nah, satu hal lagi nih kakak mau kasih tahu juga. Ternyata ada lagi kemerdekaan yang lain. Kemerdekaan apa Kak? Ada satu adik-adik, kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Ya, nanti ada 2 ayat yang sama-sama angkanya tuh sama. Pasal 3 ayat 16. Tapi dari kitab yang berbeda. Nanti ada 2 hal yang mau kakak ceritakan ya. Yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16. Coba kita lihat siapa yang hafal. Ini ayat hafalan, ayo siapa ya? Angkat tangan yang hafal. Oke, nah ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan artinya apa? Memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang termasuk anak-anak, termasuk kakak-kakak, abang-abang, opung, ya, kakek, nenek, oma, yang percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, apa adik-adik, tidak binasa. Binasa itu apa Kak? Binasa itu artinya mati adik-adik. Mati, meninggal. Ya, kalau dalam peperangan adik-adik, korbannya yang mati, yang meninggal itu banyak. Gak cuma 1-2 orang, bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Nah, di sini janji Tuhan apa? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup nanti kita kalau dipanggil Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini satu kemerdekaan adik-adik. Kenapa Kak itu disebut merdeka? Iya adik-adik, coba kakak tanya nih, siapa di sini yang pernah diajarin berbohong? Gak ada kan ya? Gak pernah, pasti papa mamanya gak mau anak-anaknya berbohong. Yang pernah diajarin untuk iri hati? Kayaknya enggak ya, tapi kadang-kadang kita juga masih iri hati ya, kok dia punya itu sih, kok dia pintar banget ya, gitu ya adik-adik ya. Nah, hal-hal yang itu namanya apa adik-adik? Namanya dosa. Pada waktu dulu Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah terikat dengan dosa. Nah, kemerdekaan inilah yang Tuhan berikan buat kita ketika Bapa di surga memberikan anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Untuk apa? Wah, kalau dilihat adik-adik, Tuhan Yesus ya pada waktu itu dia menyerahkan nyawanya. Dia menderita juga sama seperti prajurit-prajurit kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan. Dia menumpahkan darah, air mata, kesedihan juga mungkin iya. Sampai pada waktu itu Tuhan Yesus bilang, kalau bisa ini gak usah terjadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Nah, inilah kemerdekaan itu adik-adik. Inilah kabar baik itu, yaitu Yesus mati menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Nanti di akhir firman, kakak ajak ya adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau sama-sama berdoa supaya kita ngalamin kemerdekaan ini, kemerdekaan yang sejati. Ya, oke.
Nah, berikutnya nih adik-adik. Yakobus 3 ayat 16. Nah, di sini kakak ambil satu contoh ya. Bagaimana belenggu, bagaimana dosa itu masih ada dalam hati kita. Seperti itu ya, dan kita perlu terus-menerus datang pada Tuhan setiap hari untuk Tuhan menyucikan, memulihkan kita. Nah, kita baca ya Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kenapa kakak ambil firman ini? Karena bulan ini kita mau belajar tentang Saul dan Daud. Siapa? Ya, Saul dan Daud. Dua-duanya sama-sama bangsa Israel. Pada waktu itu Saul sudah menjadi raja. Raja apa? Raja Israel yang keberapa? Adik-adik ada yang tahu enggak? Ya betul, yang pertama. Rajanya bangsa Israel yang pertama adalah Saul. Nah, ketika Saul menjadi raja, adik-adik pernah lihat ya di video Superbook, ada satu bangsa yang menjajah bangsa Israel. Sampai bangsa Israel ketakutan. Sampai dia kalau si raksasa itu datang dari bangsa itu, bangsa apa ya? Bangsa Filistin, semua bangsa Israel sembunyi. Ya, sembunyi. Jadi bangsa Filistin menjajah. Oh sama ya kayak, iya sama kayak waktu dulu bangsa Indonesia dijajah adik-adik. Jadi kalau namanya penjajah ya udah, dia nakut-nakutin kita. Dia membuat kita menjadi apa? Kayak belalang gitu deh. Belalang kan kecil ya, jadi takut. Misalnya mau ke jalan takut, mau ke rumah saudara takut, nah seperti itu. Nah pada waktu itu Daud, singkat cerita nih ya, Daud berhasil mengalahkan siapa? Goliat, si raksasa. Dan abis mengalahkan Goliat, dia mengalahkan banyak ribuan tentara Filistin. Akibatnya, apa yang terjadi kalau menurut adik-adik? Raja Saul senang gak sebenarnya? Sebenarnya dia senang ya, karena bangsa Israel jadi terbebas dari bangsa Filistin. Hanya ada satu nyanyian waktu itu. Jadi pas lagi Daud datang dari gerbang gitu ya ke Gibea, perempuan-perempuan, anak-anak di situ pada nyanyi gini. Saul mengalahkan beribu, Daud mengalahkan berlaksa. Hah? Berlaksa itu berapa ya? Berlaksa itu 10.000 adik-adik. Jadi ibaratnya ya anak-anak sama perempuan-perempuan itu pada hore Daud lebih banyak mengalahkan tentara seperti itu. Nah, akibatnya di dalam hatinya Saul timbullah suatu iri hati. Nah, sekarang coba kakak tanya, pernah nggak kita mengalami iri hati? Pasti pernah. Kakak juga pernah ngalamin ya. Waktu kecil kakak berempat sama adik-adik kakak. Kita tinggal di rumah yang rumahnya kotak gitu. Jadi depan ruang tamu, ruang tengah, kamar, dapur, udah gitu kan. Kita berempat. Nah, kayaknya kalau ngelihat di TV atau di mana, enak juga ya kalau misalnya punya rumahnya gede, punya kamarnya besar gitu ya. Kayaknya pengen deh gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh adik-adik lama-lama kalau dibiarkan, wah kakak bisa sehari-hari mungkin bisa marah-marah atau bisa jadi kesel sama orang tua, sama papa atau mama kakak waktu itu. Ih, gimana sih mah? Gimana sih pak? Kok gak nyari rumahnya gede misalnya gitu. Bisa main-main, bisa lari-larian. Seperti itu. Atau dulu kakak pengen les misalnya, les berenang atau les balet. Tapi gak bisa gitu kan. Karena belum bisa, mama kakak belum bisa biayain. Nah kadang kakak, wah iri hati deh. Kayaknya mereka enak banget ya bisa ikutan banyak les seperti itu. Nah adik-adik kita baca ya di Yakobus 3 ayat 16 ini. Firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ malah ada kekacauan. Dan adik-adik lihat gambar ini, coba lihat ya. Ini Saul lagi lempar apa tuh ke Daud. Jadi yang megang alat musik ini Daud, nah yang pakai mahkota tuh Raja Saul waktu itu. Raja Saul jadi hatinya dia karena ada iri hatinya, karena ada cemburunya, dia dilingkupi oleh roh jahat. Sehingga wajahnya muram katanya. Nah Daud datang, Daud itu kan seorang pemuji, seorang penyembah, dia memuji Tuhan dan roh jahat itu keluar dari Saul. Tapi ternyata masih ada iri hati di dalam hatinya Saul. Dan dia melemparkan tombak untuk membunuh siapa? Membunuh Daud. Wah ngeri juga ya.
Iya adik-adik, coba bayangin, dari mulai iri hati sampai akhirnya Saul berani untuk mencoba membunuh Daud. Padahal Daud bukan bangsa Filistin, padahal Daud bukan musuhnya, padahal Daud bukan penjajah, Daud bangsanya sendiri, Daud saudara sebangsanya sendiri. Kebayangnya adik-adik ya. Jadi hal-hal yang dosa bisa lakukan dalam hidup kita itu bahkan membawa kita menjadi orang-orang yang mungkin gak kepikirkan. Kok jadi jahat ya? Kok jadi sampai hati seperti itu? Nah adik-adik, inilah salah satu yang kadang-kadang membelenggu kita. Kalau kita biarkan, kalau kita tidak datang pada Tuhan, lama-lama kita bisa jadi kayak siapa nih? Raja Saul. Ya, padahal Daud itu sudah apa ya? Sudah mengalahkan Goliat, sudah mengalahkan tentara Filistin, sudah mengusir penjajah. Tapi Saul nggak ngelihat itu. Saul ngelihat hatinya. Saul merasa iri hati sekali. Seperti itu. Nah, adik-adik, nanti habis ini kita berdoa juga ya. Kalau ada adik-adik yang masih punya dendam misalnya, punya iri hati, punya kedongkolan gitu ya. Kita mau sama-sama berdoa. Oke adik-adik, supaya apa? Supaya kita merdekakan dalam Tuhan. Nah, terakhir firman Tuhannya adik-adik, coba kita lihat di Galatia 5 ayat 1. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kita lihat nih. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Adik-adik, amin. Yes, kita baca sekali lagi ya supaya benar-benar firman Tuhan ini meresap. Supaya benar-benar firman Tuhannya enggak cuma dalam hati, kita sebutkan, kita dengar, kita ingat gitu ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin adik-adik. Nah adik-adik yang di rumah ya, mungkin lagi bersama papa mama, bersama teman, bersama saudara, ayo bilang, yuk kita ini udah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Jangan mau lagi kita mengenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan maksudnya apa? Ya itu tadi, jangan mau kita dikuasai oleh apa? Sifat dosa. Kalaupun misalnya muncul, adik-adik langsung datang pada Tuhan. Langsung lari-lari, cepat-cepat cari Tuhan. Tuhan tolong, hatiku seperti ini Tuhan. Aku tadi iri banget Tuhan sama dia, sama si A sama B. Atau aku marah banget Tuhan, aku mau nimpuk dia. Oh tuh, ada yang masih suka timpuk-timpukan gak nih? Atau ada yang masih suka usil itu jahilin ya temennya ya. Nah itu langsung adik-adik datang sama Tuhan, datang langsung, Tuhan tolong ampuni aku Tuhan, tolong Tuhan jagai hatiku, aku minta ampun dalam nama Tuhan Yesus. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat nih ada beberapa, ini bahasa Inggris ya, maaf nanti kakak bisa jelasin. Di kalimatnya seperti ini dikatakan, Yesus memecahkan, memutuskan setiap rantai dari apa? Darkness itu apa? Kegelapan. Bitterness, kepahitan adik-adik. Bisa loh kita merasa pahit, artinya apa? Kita mungkin udah gak ngerasa mengucap syukur, kita gak ngelihat lagi kebaikan Tuhan, karena suatu hal gitu yang terjadi dalam hidup kita ya. Tapi Yesus bisa mematahkan, memutuskan hal itu. Hatred itu apa? Kebencian, anger, marah, sickness, sakitan ya. Kita kakak sering dengar dari adik-adik yang kalau sakit adik-adik baca berdoa pada Tuhan Yesus minta kesembuhan dan Tuhan sembuhkan ya. Puji Tuhan. Pain kesakitan juga gitu. Jadi adik-adik inilah yang Tuhan berikan bagi kita anak-anaknya yang sudah ditebus dengan apa tadi? Dengan darah yang mahal. Sama seperti para pejuang yang berapa tahun yang lalu ya, 76 tahun yang lalu Kak. Iya, tapi ratusan tahun sebelumnya itu udah menjajah. Mereka mengorbankan nyawanya, bahkan mengorbankan keluarganya mungkin ya, supaya bangsa Indonesia bisa merdeka. Demikian juga Yesus mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk adik-adik. Ya, untuk adik-adik di rumah. Untuk Neo, untuk Nehemia, untuk Gifty, wah semuanya, untuk Geno, untuk Gabriel.
Tuhan Yesus sudah mati, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa kita. Baik adik-adik, kita mau sama-sama ya, kita lakukan di Galatia 5 ayat 1, supaya kita benar sungguh-sungguh merdeka. Kita mau apa? Berdiri teguh, dan kita nggak mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Oke, sekarang kita mau berdoa, adik-adik boleh bangkit berdiri, atau boleh duduk di tempatnya. Kita mau sama-sama berdoa. Ada 2 hal yang mau kakak sampaikan untuk kita mau sama-sama berdoa. Yang pertama, adik-adik yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Kakak minta adik-adik berdoa, mengikuti kakak berdoa. Arahkan hati kita pada Tuhan, tidak usah lihat kanan kiri. Kalau adik-adik merasakan bahwa adik-adik manusia berdosa, banyak hal yang udah adik-adik lakukan. Adik-adik tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kakak mau sama-sama doakan adik-adik. Adik-adik juga berdoa, berseru kepada Tuhan. Adik-adik tahu Yesus itu hidup. Yesus itu suatu pribadi. Yesus itu ada saat ini di tengah-tengah kita. Di depan kita, di belakang kita, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, semuanya. Yesus hadir, Yesus ada di mana-mana. Baik adik-adik, angkat tanganmu yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya melakukan banyak kesalahan. Tuhan Yesus tolong ampuni saya. Saya mau menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya kepada tangan-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, membersihkan setiap dosa-dosa kami. Engkau yang saat ini membersihkan hati kami Tuhan. Engkau yang saat ini melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Mematahkan Tuhan setiap rantai-rantai. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada. Yesus Engkau yang melawat Tuhan. Engkau yang mendatangi pribadi lepas pribadi Tuhan. Mematahkan setiap belenggu dosa. Menyembuhkan yang sakit Tuhan. Memulihkan Tuhan yang sakit. Menghibur yang di dalam kedukaan. Oh Yesus. Yesus Tuhan, mari Bapa, mari Engkau yang menjamah Tuhan. Setiap adik-adik kami Bapa, di bangku mereka Tuhan, mereka yang berdiri, mereka yang mengangkat tangan, mereka yang menitikan air mata, mereka yang masih ada kekesalan, Tuhan Yesus Engkau yang menjamah. Tuhan Yesus Engkau yang menjamah adik-adik kami Tuhan. Berdiri teguh Tuhan, berdiri teguh Tuhan masuk dalam rencana-Mu ya Allah. Kami mau berdoa yang kedua Tuhan, untuk adik-adik kami Tuhan, yang mungkin masih dibelenggu, yang mungkin hidupnya masih terkungkung Tuhan, oleh kutuk-kutuk, oleh kesakitan, oleh dendam, oleh iri hati di dalam hidupnya. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, mari Bapa, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Yesus. Engkau yang menjamah Yesus Tuhan, kebaikan-Mu ya Allah. Kebaikan-Mu yang mengalir Tuhan. Kebaikan-Mu yang mengalir memenuhi hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami mau mengakui setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami mau dimerdekakan. Kami mau setiap hari dipulihkan Tuhan. Sehari demi sehari Tuhan. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kami yang jahat Tuhan. Meninggalkan setiap hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kami berdoa buat pikiran kami. Kami berdoa buat mata kami.
buat telinga kami, buat tangan, buat kaki kami ya Tuhan. Tutup bungkus di dalam darah anak domba. Dikuduskan dan disucikan Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Bukan menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk berdiri teguh Tuhan, untuk melawan setiap roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara, memenangkan banyak jiwa Tuhan. Terima kasih, dari mulut anak-anak kami percaya Tuhan, akan ada sorak-sorai kemenangan, akan ada kabar baik yang diberitakan, akan ada sorak-sorai surgawi, sukacita surgawi mengalir saat ini di rumah-rumah ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Bapa untuk kemerdekaan bagi bangsa kami. Di 17 Agustus nanti kami merayakannya. Oh Bapa, kami sangat rindu Tuhan bangsa kami dipulihkan. Kami sangat rindu bangsa kami bangkit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pemimpin-pemimpinnya, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Warganya Tuhan, bangsa kami Bapa dipulihkan Tuhan. Mendengar tentang keselamatan, mendengar tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih secara khusus Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Kota Depok. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan berdiri, gereja Tuhan berperang, gereja Tuhan menang Tuhan. Mengambil banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepada Engkau Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini ya Allah. Kami berdoa dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ini Tuhan, kami mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Kemerdekaan yang sejati, bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami, dan kami dibebaskan dari setiap sifat-sifat dosa, dari setiap belenggu-belenggu yang saat ini membelenggu kami, dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang merdeka Tuhan, anak-anak yang bangkit, yang berdiri teguh, itu ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus merdeka.